Minum air hangat bisa selamatkan nyawa. Sekelompok dokter Jepang menegaskan bahwa air hangat adalah 100% efektif dalam menyelesaikan beberapa masalah kesehatan seperti migrain, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, nyeri sendi, peningkatan dan penurunan detak jantung secara tiba-tiba, epilepsi, menghilangkan kadar kolesterol, batuk, ketidaknyamanan tubuh, nyeri gout, asma, batuk terus-menerus, penyumbatan pembuluh darah, penyakit yang terkait dengan uterus dan urin, masalah perut, nafsu makan yang buruk, juga semua penyakit yang berkaitan dengan mata, telinga, dan tenggorokan. Sakit kepala. Nah, bagaimana cara memakai air hangat? Bangun pagi-pagi dan minum sekitar 2 gelas air hangat ketika perut kosong. Anda mungkin tidak dapat membuat 2 gelas di awal, tetapi perlahan-lahan. Catatan, jangan makan apapun 45 menit setelah mengambil air. Terapi air hangat akan menyelesaikan masalah kesehatan dalam jangka waktu yang wajar, seperti diabetes dalam 30 hari, tekanan darah dalam waktu 30 hari, masalah perut dalam waktu 10 hari, semua jenis kanker dalam waktu 9 bulan, penyumbatan pembuluh darah dalam waktu 6 bulan, nafsu makan yang buruk dalam 10 hari, uterus dan penyakit terkait dalam 10 hari, masalah hidung, telinga, dan tenggorokan dalam 10 hari, masalah wanita dalam 15 hari, penyakit jantung. Bagi teman-teman yang nonton VT ini sampai habis dan memahami isinya serta mempraktekannya, kalian saya doakan kaya raya, sehat, dan bahagia selalu. Jadi gini teman-teman, saya ingin sharing suatu solusi bagi kalian yang merasa kesulitan dalam hal keuangan. Entah itu kalian belum mendapatkan pekerjaan, entah itu kalian belum closing, belum mendapatkan proyek ya teman-teman ya. Dan ini khusus untuk rezeki besar teman-teman. Bagi kalian yang seringkali mendapatkan rezeki walaupun besar tapi pengeluaran besar, jadi tidak pernah simpan uang. Nah, ini adalah solusi yang paling tepat. Caranya bagaimana teman-teman? Jadi saya mempunyai satu afirmasi yang sangat cocok dan sangat kuat sekali bagi teman-teman yang ingin memiliki pendapatan yang besar ya. Khususnya bagi kalian yang memiliki hutang. Kalau mempunyai rezeki yang besar, uang yang besar, pasti bisa cepat lunas kan ya teman-teman ya. Dan afirmasinya itu apa sih? Jadi afirmasinya itu kurang lebih seperti ini. Saya sudah mendapatkan uang yang banyak dengan mudah dan menyenangkan. Itu aja teman-teman kalimatnya. Saya sudah mendapatkan uang yang banyak dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Ulangi terus. Saya sudah mendapatkan uang yang banyak dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Jadi kalian ucapkan terus. Ini cocok sekali bagi kalian yang sering mengira mencari uang rezeki besar itu sulit ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya bagi sebagian orang itu mudah. Jadi kalian boleh mempraktekkan dan ucapkan terus, saya sudah mendapatkan rezeki yang besar, cepat, dan mudah, dan menyenangkan gitu. Pada intinya rezeki besar, cepat, mudah, menyenangkan. 4 poin itu aja yang kalian mesti ingat ya teman-teman. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, salam cuan. Suamiku punya uang bibit kok, ngegokar malahan sepi. Semalam diambil uangnya, dimasukin dompet. Nah, ibu, sampaikan salam saya, salam satu aspal, pasti ada jalan. Saya itu dulu pernah ngegokar juga, ibu. Jadi alasan saya ngegokar tuh bukan cari duit, ibu. Karena saya bokek, kalau di rumah itu dapur nggak ngebul, istri marah-marah, ngomel-ngomel, mendingan saya keluar ngegokar. Jadi alasan saya menghindari istri. Sorry, bercanda, nggak gitu. Jadi saya itu ngegokar itu harapannya itu adalah saya menemukan jalannya. Karena semboyannya gokar itu
pasti ada jalan. Kenapa? Saat itu usaha saya sedang banyak masalah. Di saat itu saya juga memegang uang bibit, Ibu. Dan gini loh, bagi yang tidak pernah nonton video saya, ya, mereka itu tidak tahu ilmu uang bibit itu bagaimana. Padahal caranya itu sudah saya pin videonya dan itu sudah saya jelaskan di caption bahwa ilmu uang bibit itu ya ada ujiannya. Jadi ada ujiannya, ada godaannya. Ketika kita itu diberikan tidak diberikan, ya, diberikan tidak diberikan rezeki sama sekali, sehingga kita itu ada godaan untuk menggunakan ilmu uang bibit. Dulu saya itu pernah dikasih godaan itu, cuman satu-satunya itu ada uang bibit, Ibu. Tapi tidak saya gunakan. Dan ketika saya berhasil tidak gunakan, disitulah manfaatnya itu baru muncul. Nah, sayang sekali ya bagi teman-teman yang tidak baca captionnya, ya, tidak pernah nonton sampai habis ya. Padahal kalau kalian nonton sampai habis itu saya doakan kalian loh. Doa saya cukup manjur. Buktinya banyak yang berhasil. Jadi balik lagi, bagi yang perhatian, bagi yang punya attitude, nonton video, memperhatikan video, kalau nggak ngerti diulang ya, pasti mendapatkan manfaatnya. Tapi bagi kalian yang nggak perhatian sama saya, nggak pernah nonton videonya sampai habis, di skip, caption nggak dibaca, nggak pernah memperhatikan, nggak pernah nonton video sampai habis, itu nggak akan mendapatkan doa saya gitu loh. Jadi ya sudahlah. Berarti kalian itu tidak berjodoh dengan ilmu saya. Bagi kalian yang sering nonton saya sampai habis ya, sudah sering saya doakan, saya selalu doakan kalian semua itu berhasil, hoki, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam. Uang bibit 786 itu tuh boleh angka di awalnya itu angka ganjil, angka genap atau angka 0, tapi di ujungnya harus 786. Ya. Jadi sekali lagi, ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting. Ginjal berfungsi untuk menyaring dan membuang racun dalam tubuh. Bayangkan bagaimana jika ginjal penuh dengan racun dan tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah minuman enak yang bisa membantu Anda membersihkan ginjal. Yang pertama, jus wortel. Wortel termasuk sayuran yang kaya akan karoten, di mana kandungan tersebut mampu membantu melawan kanker dan menghilangkan racun serta logam berat dari ginjal. Kandungan seratnya juga akan mengikat toksin dan melenyapkannya dari tubuh. Yang kedua, air kelapa. Hal ini dikarenakan air kelapa mengandung sedikit gula, kurang asam, 0 kalori, dan mengandung elektrolit tinggi yang meningkatkan fungsi ginjal, serta air kelapa juga dapat menghidrasi tubuh agar tidak kekurangan asupan. Yang ketiga, jeruk lemon. Secara alami, air perasan lemon bersifat asam dan telah terbukti dapat meningkatkan kadar sitrat dalam urin. Hal ini bisa menurunkan pembentukan batu ginjal. Air perasan atau jus lemon ini bisa diminum rutin setiap hari dengan tujuan detoksifikasi. Yang keempat, buah beri. Segala macam jenis buah beri seperti blueberry, raspberry, blackberry, hingga cranberry mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan flavonoid yang tinggi. Kandungan antioksidannya mampu menangkal radikal bebas sehingga bisa mencegah penyakit ginjal. Yang kelima, jus sayur. Jus sayur yang dimaksud di sini merupakan hasil ekstraksi dari sayuran yang mengandung antioksidan, mineral, dan vitamin. Sayuran tersebut berupa seledri, mentimun, bayam, dan selada. Yang keenam, nanas. Sudah menjadi rahasia umum kalau nanas merupakan yang kaya akan antioksidan dan nutrisi. Selain itu, buah nanas juga mengandung fitonutrisi yang disebut bromain, yaitu enzim. Kandungan tersebut dapat menjamin fungsi ginjal dengan tepat, serta mendukung sistem kekebalan tubuh, menenangkan iritasi, dan meningkatkan fungsi sistematik. Terus apa dong obat yang baik buat ginjal? Ya, jangan banyak obat. Bahkan tanpa obat, ginjal malah aman.
Ya, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, ginjal kalang kabut karena semua lewat ginjal, buangnya lewat ginjal. Ya, yang membuat ginjal itu rusak, obat-obatan painkiller anti sakit. Obat anti sakit pegelinu, obat apapun, obat rematik, obat non-steroid anti-inflamasi, NSAID, pasti merusak ginjal. Ya, obat-obat apa lagi? Obat steroid, hati-hati, rusak ginjal. Ya, obat apa lagi yang paling banyak? Obat-obat kontras yang sering kita foto-foto. Kalau kita foto kan ada suntikan kontras itu. Biasanya selalu dokternya akan tanya ginjalnya gimana, ginjalnya gimana. Ya, alih-alih ginjalnya masih normal disuntik itu kebanyakan bisa rusak ginjal. Jadi betul-betul harus hati-hati. Apalagi suplemen. Kita sering mengonsumsi suplemen, kita sering mengonsumsi obat OTC. OTC artinya obat yang dijual bebas, over the counter, yang bisa kita comot dari toko obat sembarangan, kita beli di supermarket, kita ambil itu. Ya, rasanya kok aman-aman aja dijual bebas kan? Ya, kita lihat dalamnya ada vitamin A, B, C, D, E. Ya, A-nya cocok, ukurannya pas, B-nya kelebihan, C-nya ternyata vitamin C-nya sampai 200 mg. Padahal butuhnya satu orang wanita cuma 50, satu orang pria paling-paling 75. Kalau kebanyakan kemana? Buang ke ginjal. Akhirnya banyak yang dibuang. Ya, buang ke ginjal, ginjal kalang kabut, ginjal pontang-panting kerjanya, lama-lama ginjal teler. Nah, rusaklah si ginjal itu. Itu ceritanya. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, kalau kepingin vitamin C kita makan buah, vitamin D kita jemur matahari dan kita makan ikan dan sayur. Kepingin omega 3 kita makan ikan, ya. Kepingin apa lagi? Kepingin hormon-hormon, kepingin seger-seger, nyanyi, ketawa, jemur matahari. Nah, itu lebih murah kan, tidak usah obat-obat. Jadi ngurai obat, mengurai beban pada ginjal. Kamu percaya hukum karma? Pernah lihat nggak orang yang berusaha ngancurin kamu malah hidupnya hancur sendiri? Ada juga yang berusaha buat menjatuhkan kamu, tapi orang tiba-tiba tadinya mangkal dewi. Ada yang pengen mempersulit hidupmu, tapi hidupnya dia akhirnya ya udah gitu-gitu